Innal hamdalillah wa usalli wa usallimu ala rasulillah sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah manusia yang beriman dan bertakwa kehadirat Allah, dan mudah-mudahan nanti di yaumul kiamat kita dimasukkan oleh Allah dalam surganya Allah yang paling besar. Alhamdulillah wa syukurillah, pada saat ini saya akan mengutarakan sejarah pendidikan ini, sekolah ini. Pada tahun 1982 bahwa Desa Parung Kuda akan dipecah menjadi dua. Yang pertama Desa Parung Kuda, yang kedua Desa Lengansari. Jadi disitulah saya mempunyai pendapat dan saya hitung berapakah masjid jami dan berapakah pendidikan yang ada di Desa Parung Kuda. Ternyata setelah saya hitung, Desa Parung Kuda mempunyai sekolah SD cuma satu yang ada di Metro, sedangkan sekolah pendidikan agama tidak ada sama sekali, dan masjid jami cuma ada dua. Yang pertama Masjid Jami At-Taqwa yang ada di Parung Kuda, yang kedua di Masjid Jami yang ada di Baku Haji. Sedangkan pendidikan agama tidak ada sama sekali, kebanyakannya pesantren dan segala macamnya ada di Desa Lengansari. Nah, saya sebagai pegawai pada saat itu menjabat menjadi Kapolresla Amil dulu itu. Jadi saya menghitung bahwa pendidikan di Parung Kuda tidak ada pendidikan agama. Nah, oleh karena itu saya berpikir saya harus membangun pendidikan. Yang pertama saya datangi adalah kedua orang tua saya. Namanya Hajah Fatimah dan bapaknya Bapak Haji Dos. Sedangkan emak mengatakan pada saya, tempat emak sanajan beak dipakai pendidikan kumane, pendidikan agama kumane, marido dunia akhirat, sabab ieu mah keur bekal emak jeung bapak di yaumul kiamat. Kita, nah dari situlah saya mencari orang untuk memulai peratakan ini, karena kan setiap hari Jumat masyarakat di sini gotong royong untuk membuat dan meratakan tanah untuk dibikin lembaga pendidikan di sini. Setelah selesai, maka saya mendatangi tokoh-tokoh masyarakat yang ada di sini. Yang pertama adalah Pak Haji Rohim untuk Rohim, karena saya tidak punya apa-apa, maka saya minta kepada Pak Haji Rohim untuk Rohim, itu adalah pohon atau kayu, karena di kebunnya itu banyak sekali kayunya. Kata Pak Haji Abdul Rahim, kamu silahkan pohon itu pohon mini. Pada saat itu diberi saya 5 pohon. Kalau seandainya tidak cukup, silahkan kamu ambil yang ada di angklung 2 pohon. Pohonnya adalah pohon mahuni itu. Nah, dari situlah maka saya kepada masyarakat di sini, yang pertama Pak Haji, yang kedua Pak Haji lagi saya namanya nih Pak Haji, kepada Pak Haji Yasin saya dikasih 20 ribu minta bantuan. Pada Aang di sini
Saya lupa lagi. Dari situ yang pertama, yang selanjutnya adalah saya mempunyai orang tua yang namanya yang adanya di bawah di Parung Kuda, yang namanya Haji 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 Barkah. Haji Barkah. Setiap saya ada kebutuhan pada dia keuangannya itu. Sedangkan yang memegang keuangan adalah Pak Haji yang ada di tokoh masyarakat. Di sini saya dari pertama kali membangun ini sekolah sampai saat ini tak pernah saya memegang keuangan sekolah. Semuanya ada di orang lain, ada di bendaharanya. Banyak sekali yang membantu terhadap bangunan tersebut. Alhamdulillah selesai pembangunan ini pada tahun 83. Cuman pada saat itu saya baru membangun satu lokal kantor, kedua lokal kelas. Cuman sekolahnya belum selesai 100%. Pantoknya saya tutup dengan karung, serta ini jendelanya juga ditutup sama karung. Di situ saya mulai membuka sekolah pada tahun 83, mendapat 2 lokal anak-anak sekolah madrasah diniyah. Nah, pada satu saat ada anak sekolah perempuan yang celaka. Maka saya datang kepada Pak Samsu. Di sana karena dia itu memberikan bantuan sama sekolah saya itu 160.000. Dia dulu itu pada tahun 83 itu 180.000 rupiah itu untuk membeli genteng sebanyak 4.000. Dari situlah namanya dari Pak itu. Nah, yang kedua, karena anak tersebut ada yang celaka ketiban bangku kakinya, celaka, maka saya datang lagi ke sana. Dia memberikan semen 35 sak dan uang 40.000. Nah, setelah itu barulah sekolah ini selesai. Namun alhamdulillah berkat pertolongan Allah saya mendapatkan tempat rehab dari pemerintah sebanyak 4 lokal sekolah, 1 lokal kantor. Alhamdulillah. Nah, selesai sekolah itu pada tahun 86 datanglah seorang dari tamu dari Sukabumi namanya Pak Endang Imam. Dia mengajak kepada saya untuk membuka SMP. Saya tidak sanggup pada saat itu. Kalau saya mau SMP Islam atau sanawiyah. Dia mintanya sanawiyah dikarenakan di sini kurang atas sanawiyah, maka saya mengambil keputusan mendapat SMP Islam di sini sampai dengan tahun 1986 sampai dengan 1991 itu masih SMP Islam Nurul Karomah Sukabumi. Saya datang kepada Pak Endang Imam agar sekolah ini saya akan sendiri. Saya ke sana kepada Pak Endang Imam bahwa saya akan mengamalkan ilmu dari Pak Endang. Pak Endang itu dengan suka, yaitu menerima. Pada tahun dari tahun itu tahun 1986 itu menerima SMP Islam Nurul Karomah 86
87, 88, 89, tahun 90. Nah, tahun 92, tahun 1991, maka ini sekolah diganti menjadi SMP Islam YPI. Nah, saya minta izin ke Bapak Enak, Bapak Enak sudah diizinkan, silahkan. Kalau seandainya mau membuka sendiri silahkan. Maka anak-anak sekolah itu dari tahun 1990, 91 ada SMP YPI sama Nurul Karomah, 92 masih ada SMP Islam Nurul Karomah sama YPI. Nah, tahun 1993 semuanya dari SMP Islam YPI. Dari situlah mulai membangun. Nah, jadi sekolah itu ada madrasah diniyah sore, SMP Islam YPI pagi. Nah, setelah itu adik saya namanya almarhum sudah meninggal hingga Syafid Arbi ingin membuka SMA. Saya tidak begitu dia meminta langsung saya respon, tetapi saya pikirkan masak-masak dari mana biayanya dan bagaimana cara kebijakan keluarnya. Nah, setelah saya punya resep barulah saya terima. Maka tahun 1993 maka dibangunlah SMA Islam Miftahus Sa'adah. Nah, karena diganti namanya menjadi SMP Islam Miftahus Sa'adah. Kenapa? Karena banyak orang yang menertawakan bahwa SMP Islam YPI itu tidak ada namanya. Nah, maka saya kasih nama Miftahus Sa'adah. Dari situlah mulainya sampai sekarang SMP, madrasah diniyah, SMA masih terbuka, dan sekarang kita lagi dengan pesantren. Sekian barangkali sejarah daripada pendidikan ini. Semoga orang yang membantu berjalannya pendidikan ini, karena sangat banyak yang membantu. Tampilan dulu itu memberikan uang sama saya 25.000. Haji Odi, semuanya banyak sekali. Yang paling banyak adalah Barkah. Nah, setelah membangun saya ini, ada lagi tokoh masyarakat sebagai orang tua saya adalah Pak Haji Ujang Sasmita. Pak Haji Ujang Sasmita ini memberikan bantuan, dan lagi tanah wakafnya yang dipakai SMA itu adalah dari Pak Haji Ujang Sasmita. Itu wakaf dari Pak Haji Ujang Sasmita. Sedangkan yang dipakai SMP adalah wakaf dari orang tua Hajah Fatimah beserta Pak Haji Ujang yang luasnya 1.200 meter. Nah, itu. Jadi itulah barangkali sejarah daripada sekolah singkatnya. Dan insya Allah nanti saya akan itu terangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.